Ayat hari ini adalah 2 Samuel 20 ayat 1-13. Mari kita baca bersama. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka, tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau, bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai, adiknya, terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu, sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab, dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Amin. Firman dalam ayat 1 hari ini dimulai dengan kata, "Kebetulan ada di sana." Di sana, di tempat itu. Di manakah tempat itu? Pada akhir firman kemarin, pemberontakan Absalom telah berakhir dengan kematian Absalom. Sekarang Daud sedang menyeberangi sungai Yordan dan kembali ke Yerusalem. Ketika ia melewati Yordan dan sampai di Gilgal, terjadilah pertengkaran dengan suara keras. Di satu sisi ada suku Yehuda yang ingin mendapat pengakuan karena telah berjasa membawa raja kembali. Di sisi lain ada 10 suku Israel yang merasa tersisih dari pekerjaan itu dan datang dengan kemarahan. Mereka mulai saling berdebat dengan suara tinggi. Siapa yang lebih dekat dengan raja? Siapa yang jasanya lebih besar? Karena alasan itulah mereka saling bertengkar. Sekilas, semuanya tampak sedang memikirkan komunitas dan memikirkan raja. Namun kalau kita melihat bagian dalamnya, mereka sedang bertengkar. Mereka tunggu mereka sendiri, yaitu seberapa besar bagian yang menjadi milik mereka. Mereka sedang berdiri di tempat yang egois itu, yaitu Gilgal. Tepat di celah itulah ada satu orang berdiri. Ayat 1 melanjutkan dengan berkata, "Kebetulan ada di sana seorang dursila, bernama Seba." Di sini, kata dursila bukan sekadar berarti orang yang wataknya kasar dan suka kekerasan. Dalam bahasa Inggris, orang seperti itu disebut troublemaker, orang yang membuat masalah. Dalam bahasa aslinya disebut Belial, yang berarti orang yang tidak bernilai, orang yang tidak berguna. Seba seperti inilah yang muncul dalam firman hari ini. Ia bukan orang yang memiliki jalan keluar yang membangun. Ia juga bukan orang yang maju karena mengasihi bangsanya dan membawa kebenaran. Ia adalah seorang oportunis jahat yang menjadikan kemarahan orang lain sebagai tenaga pendorongnya. Tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan komunitas. Seba tidak melewatkan gejolak hati rakyat. Ia meniup sangkakala dan menarik perhatian orang-orang. Ketika perhatian mereka tertuju kepadanya, ia mulai berseru, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan
dari anak Isai itu. Dengan kata-kata itu, ia menyatakan sikapnya dan menghasut orang banyak. Hanya oleh satu kalimat hasutan yang tidak bernilai itu, 10 suku Israel yang baru saja datang untuk menyambut raja berbalik membelakangi raja. Mereka mulai mengikuti orang bernama Seba ini. Ketika anugerah hilang dari suatu tempat, yang memenuhi tempat itu hanyalah perhitungan yang egois. Dan ketika perhitungan egois memenuhi hati, komunitas itu robek dalam sekejap. Inilah latar belakang dari permulaan firman hari ini. Daud kembali ke Yerusalem dan melihat keadaan ini dengan hati yang rumit. Untuk mengatasi kekacauan ini, ia mengambil satu langkah yang sangat berani. Ia mengangkat Amasa sebagai panglima tentara. Siapakah Amasa? Belum lama sebelumnya, ia berdiri sebagai panglima tentara Absalom, sang pemberontak. Dengan kata lain, Amasa adalah orang yang pernah mengarahkan pedang ke jantung Daud. Pasti ada beberapa alasan mengapa Daud memakai Amasa dalam jabatan penting itu. Pertama, mungkin ada alasan untuk merangkul. Dalam pasal 19, satu pasal sebelumnya, kita melihat Daud merangkul Simei dan Mephiboset, orang-orang yang pernah melawannya. Secara manusiawi, Daud terus berusaha dan bergumul untuk merangkul Israel sebagai satu bangsa. Dengan merangkul orang-orang yang menjadi tokoh inti dalam pemberontakan, ia ingin menenangkan hati rakyat. Alasan kedua adalah kewaspadaan. Yoab telah mengabaikan perintah Daud dan membunuh Absalom, anak yang Daud kasihi. Daud ingin menahan dan mengimbangi Yoab, panglima yang tidak lagi dapat dikendalikan itu. Karena dua pertimbangan inilah, hari ini Daud mengangkat Amasa sebagai 5 tentara. Dalam ayat 5, Daud memberi perintah. Ia mengangkat Amasa dan memerintahkannya untuk mengumpulkan tentara dalam waktu 3 hari. Tetapi melalui Alkitab, kita melihat bahwa Amasa tidak dapat mengumpulkan pasukan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Ia terlambat. Kalau dipikirkan, hal itu memang wajar. Panglima musuh kemarin tiba-tiba muncul sebagai pemimpin hari ini. Orang Yehuda mana yang akan bersukacita dan langsung mengikutinya? Untuk melewati tembok ketidakpercayaan dan menyatukan kembali hati rakyat yang tercerai-berai, tentu diperlukan waktu. Dalam waktu 3 hari, sulit bagi orang-orang untuk mengubah pandangan mereka. Dari seorang pemberontak menjadi panglima tentara kita, perubahan itu tidak mudah. Tetapi hati Daud menjadi tergesa-gesa, dan ia tidak sanggup menanggung keterlambatan itu. Lalu dalam ayat 6, Daud memanggil Abisai. Dengan penuh kekhawatiran ia berkata, Seba akan lebih membahayakan kita daripada Absalom. Sebelum mereka masuk ke kota yang berkubu, kita harus segera menyerang mereka. Kemanakah perginya ketenangan Daud, yang dahulu berdiri di hadapan Goliat? Kemanakah perginya ketenangan Daud, yang sekalipun dikelilingi banyak musuh, tetap memuji Allah bersama orang-orang yang menyertainya di Gua Adulam? Sekarang, yang terlihat dalam diri Daud hanyalah manajemen krisis dan kecepatan. Pada akhirnya, Daud kembali bersandar kepada pedang Yoab, pedang yang sebenarnya sangat ingin ia singkirkan. Abisai dan pasukan Yoab menerima perintah Daud, lalu mulai mengejar Seba, si pemberontak. Di dekat batu besar di Gibeon, Yoab bertemu Amasa, saingan yang ingin merebut posisinya. Yoab mendekat seolah-olah hendak memberi salam. Ia berpura-pura senang bertemu dengannya. Ia mendekat dengan sikap akrab, memegang janggut Amasa, dan seolah-olah hendak menciumnya. Namun pada saat yang sangat singkat itu, dengan pedang yang ia sembunyikan, Yoab menikam perut Amasa. Ia tidak perlu menikamnya 2 kali. Dengan 1 tikaman saja, ia menikam perutnya dan membunuhnya. Sebenarnya Amasa adalah sepupu Yoab dari pihak ibu, seorang kakak sepupu baginya. Namun bagi Yoab, rasa sayang dan ikatan persaudaraan hanyalah hiasan yang merepotkan. Yang penting baginya hanyalah halangan yang mengganggu kuasanya. Itulah satu-satunya yang ia lihat. Maka ia menyingkirkan halangan itu. Amasa mati di tengah jalan, dengan isi perutnya tertumpah. Di sampingnya, salah satu anak buah muda Yoab berdiri dan mulai menghasut lagi. Ia berkata bahwa siapa yang menyukai Yoab harus mengikuti Yoab, dan siapa yang berpihak kepada raja juga harus mengikuti Yoab. Banyak prajurit yang lewat berhenti di depan kematian yang mengerikan itu dan mulai menonton. Mereka tidak sedang berduka atas kematian. Mereka sedang menghitung dalam perebutan kuasa ini, mereka harus berdiri di pihak siapa. Namun, ketika mayat Amasa menghalangi jalan dan memperlambat barisan, anak muda itu memindahkan mayatnya ke ladang. Walaupun sudah dipindahkan ke ladang, orang-orang yang melihatnya tetap membuat barisan menjadi lambat. Maka ia menutupinya dengan kain. Seolah-olah tidak ada dosa yang terjadi, ia mulai menutupi semuanya. Lalu orang banyak, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, kembali mengikuti Yoab dan terus mengejar Seba.
Itulah firman hari ini. Ini sungguh pemandangan yang menakutkan. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan penumpahan darah. Orang-orang yang sudah mati rasa terhadap luka. Banyak prajurit yang menutupi kebenaran yang tidak nyaman, lalu hanya berjalan di jalan mereka sendiri. Namun jika kita memandangnya dengan tenang, hal ini sangat mirip dengan zaman yang kita hidupi hari ini. Dunia bergerak sangat cepat. Dunia berubah dengan cepat. Ini telah menjadi masa ketika efisiensi dan hasil dianggap sangat penting. Asal menang, sudah cukup. Asal berhasil, sudah cukup. Namun di dalam proses itu, tidak ada yang melihat apakah seseorang sedang terluka. Tidak ada yang melihat apakah seseorang sedang menangis. Tidak ada yang melihat apakah seseorang sedang roboh. Orang-orang hanya melihat di pihak mana mereka harus berdiri supaya berhasil. Lalu mereka mengikuti kenyataan itu. Kepedihan orang lain mudah dikonsumsi. Air mata mereka mudah dilupakan. Lalu orang-orang berjalan maju hanya untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Tidakkah barisan seperti itu juga menggambarkan diri kita? Namun ketika saya menyiapkan khotbah hari ini dan merenungkannya, saya menemukan satu hal yang khas. Kisah Daud terus berlanjut sejak 2 Samuel pasal 1. Tetapi pada satu titik, di dalam kisah Daud, kisah tentang Allah tidak lagi muncul. Di dalam 2 Samuel pasal 20 yang kita baca hari ini pun, Allah tidak tampil. Tidak ada doa Daud, tidak ada firman Allah, bahkan tidak ada teguran Nabi. Yang memenuhi bagian ini hanyalah pikiran manusia, penilaian manusia, dan perhitungan politik manusia. Sebab mulai menghasut, Daud menjadi tergesa-gesa. Yoab mulai menghitung kuasanya sendiri, dan orang banyak hanya diam di tengah semua itu. Firman hari ini terus menunjukkan hal ini kepada kita. Tanpa Allah, manusia saja yang mulai sibuk. Alkitab mencatat hal ini dengan sangat tenang. Sebenarnya, ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini menunjukkan zaman manusia tanpa Allah. Kita mengingat Daud pada bagian awal 2 Samuel. Ketika seluruh Israel hendak menobatkan Daud sebagai raja, ketika semua orang berseru bahwa Daud harus menjadi raja, Daud berdoa. Ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Ia bertanya sekali lagi, kemana aku harus pergi? Dan begitu ia dinobatkan menjadi raja, terjadi peperangan. Siapapun dapat melihat bahwa itu adalah perang yang harus ia hadapi, yaitu perang melawan orang Filistin. Namun dalam pasal 5, Daud kembali bertanya, Tuhan, apakah yang harus kulakukan? Tetapi sekarang, bagi Daud yang sudah menjadi penguasa berpengalaman, sikap bertanya itu telah hilang. Di hadapan peristiwa yang mendesak, bukannya tersungkur di hadapan Allah, Daud sibuk menyusun jadwal manusia. Daud kini menjadi begitu berpengalaman sampai merasa tidak perlu lagi bertanya kepada Allah. Saat seperti itulah yang paling berbahaya bagi jiwa kita. Di tempat doa menghilang, ketergesa-gesaan masuk, dan ketergesa-gesaan itu pada akhirnya melahirkan tragedi dan luka. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita harus melihat diri kita sendiri. Ketika kita pertama kali menjalani kehidupan iman, ketika kita pertama kali berjumpa secara mendalam dengan Tuhan Yesus, kita terus-menerus bertanya, Allah, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, apa yang harus kulakukan? Di hadapan setiap keputusan kita berdoa. Di hadapan keputusan itu, kita tinggal lebih dulu di hadapan Allah. Tetapi, semakin pengalaman bertambah dan semakin kita menjadi terbiasa, kita mulai terbiasa dengan hidup yang tidak bertanya kepada Allah. Namun keahlian yang tidak lagi bertanya kepada Allah ini bukan menunjukkan kedewasaan iman. Justru itu memberitahukan kepada kita tanda bahaya dalam iman. Karena itu yang harus kita pulihkan hari ini bukanlah hal lain. Yang harus kita pulihkan adalah iman yang bertanya kepada Allah. Sebelum memulai segala sesuatu, sebelum kita bergerak, sebelum kita berpikir, kita harus terlebih dahulu mencari kehendak Allah dan berdoa. Itulah yang harus dipulihkan dalam hidup kita hari ini. Ketika dalam waktu yang tertunda, kita tidak dapat percaya bahwa kita sedang berdiri di dalam pemeliharaan Allah, kita pasti akan tergoda oleh mata pedang Yoab, yaitu jalan keluar manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menunda untuk bertanya kepada Allah karena sibuk, kita hanya dapat hidup menurut waktu manusia. Pekerjaan banyak dan perkataan melimpah, tetapi justru kehendak Allah menghilang. Pada tempat politik manusia berakhir, pemerintahan Allah yang setia digenapi. Kita harus meletakkan ketergesa-gesaan kita. Kita harus membuang pedang perhitungan manusiawi. Dan kita harus terus-menerus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kemanakah aku harus pergi? Tuhan, jalan mana yang harus kutempuh? Tuhan, di dalam keadaan ini, di manakah kehendak Allah? Selama pertanyaan ini tetap hidup, kita dapat hidup sebagai umat Allah
bahkan di tengah zaman manusia. Pada hari yang diberikan kepada kita hari ini, daripada menghitung pikiran manusia. Kiranya saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih dahulu mencari kehendak Allah. Saya memberkati saudara.